Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang pengen kirim testimoni langsung aja ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Yang bingung cara kirimnya gimana? Ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang banget kan? Dan kalau kalian pengen punya buku ini, jangan pernah lelah. Ada nikmat di setiap sholawat, kalian bisa beli ke admin atau kalian bisa ke Gramedia atau kalian juga bisa klik linknya nanti di deskripsi box. Ini kedua buku ini buku aku teman-teman, berkat dari ngamalin sholawat nih teman-teman. Insya Allah kalau kalian baca dua buku ini akan makin semangat dalam bersolawat. Ya langsung aja ya. Nanti klik linknya di deskripsi box. Yang mau tasbih cantik seperti ini juga klik linknya di deskripsi box. Ini tasbih ikibla. Ih cakep banget, simple kayak nggak pakai tasbih. Tuh, kayak lagi pakai cincin aja, ya kan? Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak Caca. Aku bikin aja namanya Mbak Caca ya, teman-teman. Ini nama samaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Mel, perkenalkan saya Caca dari Jawa Timur. Di sini saya mau membagikan testimoni sholawat saya ke Mbak Mel, tapi tolong ya Mbak Mel nama saya disamarkan. Jadi gini Mbak Mel, awal mula setelah saya lulus di perkuliahan, saya bekerja di sebuah lembaga sekolah swasta. Di situ saya mulai bekerja meskipun di tahun 2021 itu saya belum dapat ijazah. Keadaan pada masa itu saya mempunyai gaji yang sangat minim Mbak Mel, hanya 550.000 per bulan. Tapi lingkungan saya mengajak saya untuk hidup lebih glamor, sedangkan uang saya tidak cukup. Dan diimbangi orang tua yang menuntut saya untuk bayar listrik, bayar cicilan motor, dan bayar wifi. Dengan posisi seperti itu, saya bingung Mbak harus gimana. Akhirnya saya terjerumus ke dalam pinjol Mbak Mel. Dan pada masa itu saya juga punya seorang kekasih yang sudah lama, kira-kira 5 tahunan kita berjalan, namun pacar saya juga tidak bekerja dan dia juga seperti membebankan hidup saya. Kalau membebankan begitu mendingan tinggalkan ya Mbak Mel nih. Ya bener ya, buat apa gitu loh ya, jadi nambah-nambah beban pikiran. Seperti setiap kali nongkrong atau main selalu menggunakan uang saya dengan gaji saya per bulan hanya 550.000. Saya merasa bingung. Akhirnya saya masuklah ke pinjol dengan pinjaman awal 3 juta dan ternyata cair Mbak. Dari awal itu yang coba-coba akhirnya saya ketagihan dan semakin terus-terusan minjol. Sehingga saya gali lubang tutup lubang dan tidak ada satu orang pun yang tahu meskipun saya sering pinjam uang ke pacar saya. Tetapi setelah itu saya kembalikan Mbak Mel karena pacar saya juga pinjam ke temannya. Saya terjerat pinjol sampai dengan 8 pinjol ya Allah dan di dalamnya terdapat besar-besar pinjamannya. Jika ditotal seluruhnya 20 juta lebih dan saya terjerumus selama 1 tahun. Semakin lama saya semakin tertekan tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Semakin hari semakin banyak masalah yang terjadi di hidup saya. Saya mulai dari tiba-tiba kakak saya yang benci dengan saya karena setiap kakak saya TF untuk ibu saya uangnya aku pakai dulu Mbak, bahkan kadang aku kembalikan tapi kurang. Dan ibuku yang tiba-tiba tidak setuju dengan hubunganku dan pacarku. Di situ aku dibenci oleh semua keluarga dan sampai pada suatu hari aku benar-benar niat dan bertekad untuk tidak pakai pinjol lagi. Aku harus ngomong kepada ibuku dan kakakku. Suatu malam setelah aku diteror pinjol yang nagih aku nggak bisa tidur semalaman Mbak Mel. Aku mulai sholat, tobat, dan tahajud. Karena pada masa itu aku sama sekali jauh dari Allah Mbak Mel dan tidak pernah sholat. Esokan harinya aku memberanikan cerita ke ibuku meskipun aku tahu konsekuensinya akan dimarahi dan dijauhi keluarga.
Dan ternyata benar Mbak Mel, setelah aku cerita dengan ibuku langsung kaget dan marah ketika aku tidak diajak berbicara selama 3 hari dan akhirnya ibuku bilang ke kakakku. Kakakku pun langsung telepon dan ikut memarahiku dan di suatu hari aku melihat YouTube adalah video sholawat pelunas hutang dari Kak Mel. Aku coba amalin sholawat Jibril dan sholat 5 waktu serta sholat tahajud rutin selama seminggu. Salawat Jibril per hari 2.000 Kak Mel dan Masya Allah Alhamdulillah pertolongan Allah itu datang di saat aku harus membayar jatuh tempo sebesar 4,3 juta. Allah berikan pertolongan, kakakku yang memarahiku tiba-tiba transfer dan memberiku uang 10 juta. Di situ saya langsung nangis, Kamel ingat akan dosa dan riba yang telah aku lakukan dan aku meminta maaf kepada ibuku dan kakakku dan hari berikutnya Alhamdulillah Kamel aku terus amalkan salawat Jibril sebanyak-banyaknya. Ada lagi pertolongan Allah, aku diberikan petunjuk dan mendapatkan uang 6 juta dari beberapa anak yang ingin aku ajari privat, Masya Allah. Dan 4 juta lagi aku dapat dari kakakku yang nomor 1. Dan Alhamdulillah temanku juga ikut membantu setelah aku ceritai Kak Mel. Alhamdulillah hutang lunas dan aku berjanji tidak akan minjol Kak Mel. Selang beberapa bulan aku juga sedang ada masalah dengan pacarku yang tidak direstui orang tuaku sedangkan aku memintanya untuk dinikahi. Tapi pihak pria belum siap dan aku seperti digantung Kak Mel. Selama berbulan-bulan kita selisih paham dan cekcok, akhirnya aku memutuskan untuk menyudahi semua dosa-dosa pacaran dan pada saat itu aku berkeinginan untuk tidak berpacaran lagi, ingin menikah saja. Top Markoto. Setelah itu saya tetap mengamalkan salawat Jibril sebisa dan sebanyak-banyaknya Mbak Mel. Alhamdulillah hidup jadi lebih ringan, adem tanpa beban, bisa keluar dari semua masalah dan terbebas dari pinjol dan riba. Dan qadarullah, Masya Allah Kamil, pada saat itu aku menjadi salah satu anggota sebuah event besar dan di situ ada seorang laki-laki yang ingin menikahiku Kamil, Alhamdulillah. Laki-laki ini sangat rajin ibadah, bertanggung jawab, sabar, penyayang. Aku bilang ke dia, jika ingin menikah minta izin ke ibu. Dan Alhamdulillah setelah dia berniat baik, satu keluarga setuju dan hanya dengan waktu 1 bulan kenal, akhirnya kami menikah. Sampai saat ini kami sudah 9 bulan menikah dan sedang menantikan momongan. Mohon doanya Kamel agar saya bisa diberi momongan. Amin. Terima kasih Kamel sudah memberikan informasi mengenai dahsyatnya sholawat. Semoga Kamel dan keluarga selalu diberikan rizki, kesehatan, dan panjang umur serta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah happy ending. Seneng deh aku deh ya. Teman-teman mana nih yang pada pacaran? Kalau udah pacaran, maaf punten. Madesu itu pacarnya tinggalkan. Jangan sampai kalian nanti menyesal di kemudian hari. Ya, tinggalkan. Nomor 1 cari yang seiman. Maksudku nomor 1 cari yang agamanya bagus, yang ibadahnya rajin. Tapi bisa aja kan gini loh. Kita mencari yang agamanya bagus, yang rajin ibadah, bisa aja dia menipu kita. Iya nggak? Bisa aja dia pura-pura rajin sholat. Kalau di depan kita bisa aja gitu kan ya. Nah, gimana cara kita taunya? Ya kitanya jadi orang yang soleha. Kalau kita mau dapet yang soleh, kita jadi orang yang soleha dulu. Jadi kita memantaskan diri. Kita mau dapat yang bagaimana? Kita mau dapat yang rajin bekerja, kitanya rajin bekerja. Kita mau dapat yang jujur, kitanya jujur. Mau dapat yang rajin sholat, ya kitanya mesti rajin sholat. Karena jodoh itu cerminan diri. Nah, kenapa tadi pada akhirnya si Mbak siapa tadi lupa kan Mbak Caca. Si Mbak Caca ini kenapa akhirnya sama yang pacarnya itu yang pertama itu akhirnya putus, akhirnya cekcok, tiba-tiba ibunya nggak setuju. Teman-teman hati-hati ya. Kalau orang tua nggak setuju, ikutin kata orang tua. Jangan diterusin teman-teman. Ridho Allah tuh ridho orang tua. Selama kita belum menikah, selama kita belum punya suami, apa yang dia omongin sama orang tua kita tuh ikutin. Ya, Allah yang memberikan perasaan atau entah pikiran bagaimana yang membuat orang tua kita tuh tiba-tiba nggak suka sama dia gitu loh. Orang tua tuh nggak pernah salah, itu feeling orang tua. Nanti kita bakal ngerti kalau kita udah jadi orang tua. Pernah nggak kamu orang tuamu ya zaman kamu sekolah dulu teman-teman tiba-tiba ada orang tuamu tuh nggak suka sama teman kamu yang A. Soalnya mamaku dulu gitu. Mamaku nggak suka banget aku main sama si A gitu loh. Aku juga nggak tahu kenapa dan ternyata masih bukan anak yang baik gitu loh. Mamaku juga nggak suka kalau adekku main sama dia gitu, nggak suka. Padahal kelihatannya anak itu baik gitu ya, nggak macem-macem, nggak neko-neko, nggak ngajak yang nggak bener. Pokoknya mamaku nggak suka. Dan ternyata memang baru ketahuan dia memang nggak baik gitu loh. Jadi orang tua tuh feelingnya kuat banget. Jadi teman-teman ikutin orang tuanya.
Ya walaupun berat ya, namanya juga cinta ya, tapi ya mau gimana lagi, kita ini hidup mengejar ridhonya Allah loh teman-teman. Ingat ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Tapi beda kalau udah nikah, ridhonya ke suami ya teman-teman ya. Nah, jadi kita balik lagi, kenapa tiba-tiba akhirnya ibunya jadi nggak suka sama pacarnya, terus si mbaknya juga jadi cekcok terus dan akhirnya bisa putus, karena sudah tidak selevel gitu loh. Udah nggak sekubu, udah nggak selevel lah bahasanya ya. Kan tadinya mungkin levelnya di level yang sama nih, gitu kan, masuk nih. Tapi mbaknya semakin soleha, rajin salawat, salawat, salawat. Akhirnya semakin tidak cocok, bertolak belakang. Ya dengan sendirinya berpisah atas izin Allah. Dan Masya Allah dipertemukan dengan yang cocok. Jadi kalian jangan khawatir. Yang sekarang pada jomblo-jomblo nih, udah salawat aja. Nanti akan Allah pertemukan dengan yang terbaik sesuai dengan diri kalian. Ingat, jodoh cerminan diri kita. Gitu ya. Mau dapat yang baik, kitanya jadi baik dulu. Kita jangan marah-marah sama Allah, protes pengen dapat yang baik sementara kitanya nggak baik. Ya, kalau mau dapat yang baik, jadilah orang yang baik dulu. Seperti itu, simple. Ya, udah deh sholawatan aja teman-teman, Masya Allah, 20 juta beres. Lunas atas izin Allah. Jangan mikirnya iyalah enak ada yang bantu, ada kakaknya lah. Kakaknya juga nggak bakalan punya rezeki untuk bantu kalau Allah nggak ridho, kalau Allah nggak ngasih jalan. Ini kan mbaknya baca salawat, datang rezekinya bukan tiba-tiba uang turun dari langit, walaupun itu bisa gitu ya. Tapi kan kita ini kan mungkin nggak pantas mendapatkannya seperti itu gitu loh. Tiba-tiba Allah lembutkan hati kakaknya untuk membantu, Allah mudahkan, Allah lancarkan rezekinya sehingga mau membantu adiknya. Temennya juga mau bantu dan lain-lain. Mbak, jadi pelajaran kalau kita ya ada di lingkungan yang hidupnya glamor, teman-teman kita maunya nongkrong, maunya jalan, beli baju dan lain-lain. Kalau kita tidak mampu mengikuti cara hidupnya mereka, udah jangan ikut-ikutan. Kita mesti sadar diri, nggak apa-apa nggak ditemenin sama mereka gara-gara kita nggak mampu seperti mereka, nggak apa-apa. Nanti Allah pertemukan dengan teman-teman yang selevel dengan kita, yang rajin sholat, yang rajin sholawatan, seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak rugi kok. Ya aku pernah dengar ceramahnya Ustazah Halimah. Carilah teman yang baik, gitu loh. Tapi kalau kita nggak punya teman yang baik, lebih baik kita sendiri. Udah itu, toh kita mati juga sendiri, ya nggak? Ya, udahlah. Gak usah ngikutin temen yang ujung-ujungnya hancur. Nanti pas kita hancur, terjerat hutang, emang teman mau bantu. Ya gak sih? Ya kan? Udah deh gitu aja pokoknya. Ya, aku masih ingat bukan membangga-banggakan diri ya. Waktu zaman SMA. Aku ini ya kalau dibilang kaya enggak, dibilang susah banget juga enggak gitu ya. Tapi kan adikku banyak. Yang kerja cuman ayahku pelaut. Jadi mamaku bantu-bantu jualan kue. Nah, teman-temanku sering ngajak, zaman dulu tuh kita mainannya tuh ITC Mangga 2 gitu-gitu ya. Selain ITC apalagi sih pokoknya ITC, apa ITC lupa lah yang daerah-daerah Jakarta Jakarta Pusat ya, daerah-daerah situlah. Mangga 2 lah, situ-situ lah. Nah, teman-temanku ini bisa beli, dia bisa jalan, bisa beli baju lah, aku kagak bisa. Kagak punya duit, nggak punya waktu. Kalaupun ada waktu, aku pengennya bantu mamaku di rumah yang repot. Adekku banyak, adekku 4, masih kecil-kecil. Jadi aku ya udah aku nggak ikut dan teman-teman yang kalau teman-teman kita juga akhirnya mengikuti. Maksudnya kalau memang dia tulus berteman sama kita, dia akan tetap berteman kok walaupun kita nggak ikut mereka gitu loh. Mereka jalan ke ITC, aku enggak ya udah gitu. Bahkan ya teman-teman, mereka kalau mau ngajak aku jalan, mereka tuh nanya dulu kapan lo bisanya. Bahkan kadang-kadang aku dipinjemin sama, "Nih pakai duit gua dulu," gitu loh. Cuman zaman dulu duit 20.000 bisa jadi kaos satu ya. Badan aku dulu mah kecil, nggak segede sekarang, badannya kecil, bisa pakai baju yang kecil yang harga 20.000. Jadi aku kalau jalan teman-teman beli, aku juga beli. Jadi ngumpulin duit dulu, kebeli kaos yang 20 ribuan gitu loh. Jadi sama-sama ikut belanja gitu loh. Dan itu jarang karena kan waktunya susah, duitnya juga susah gitu ya. Nah itulah tadi teman-teman Masya Allah the power of salawat yang dirasain sama Mbak Caca. Bacanya salawat Jibril. Salawat tidak harus munjiat, jangan maksudnya gini, nggak harus ngikutin aku munjiat. Kalau kalian rasa munjiat berat, Jibril pun nggak apa-apa. Itu juga bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Caca lancar terus rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan segera punya keturunan. Mbak Caca semangat baca sholawat ya. Dan saat ini ketika belum punya anak, belum diizinin sama Allah punya anak, jangan berkecil hati, jangan sedih dulu, nikmati dulu.
masa-masa kalian berdua nikmatin dulu. Karena kalau udah punya anak udah pasti repot, udah pasti sibuk, udah pasti kita apa ya, diuji terus emosi kita nih. Ya bener kak ibu-ibu ya, jadi nikmatin dulu. Dulu aku digituin sama temen. Kenapa sih Mbak Mel pengen banget punya anak gitu ya? Udahlah gitu, nanti kamu tuh punya anak tuh repot segala macam. Aku tetap aja namanya pengen punya anak, belum ngerasain punya anak, tapi pas punya anak, masya Allah, nikmat, nikmat tiada tara ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.